Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik apa itu penginjilan 1. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Hari ini kita mau belajar penginjilan ya. Oke, kata-kata penginjilan seperti ini sering sekali kita bicarakan ya. Kadang saking seringnya kita bicarakan sehingga itu menjadi satu kata yang terbiasa. Injil itu kalau penginjilan identik dengan kita ngomong kepada orang-orang Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita ngomong Tuhan biasanya agak kurang kuat. Biasanya adalah Yesus adalah Allah. Jadi kita kepada orang-orang kita akan bertanya, kamu sudah mengenal Yesus? Dikatakan Yesus siapa? Yesus yang dari Yerusalem, yang dari Israel, yang dia adalah Allah. Kita mencoba untuk meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Allah. Dan seringkali kita mencoba untuk berdebat, untuk mengatakan Yesus adalah Allah. Sering ya, hampir 99% orang mengatakan dalam penginjilan adalah ini yang dilakukan. Dan banyak sekali orang-orang sudah masuk ke dalam full timer, fokusnya adalah di sana penginjilan untuk memberitakan Yesus adalah Allah. Sekali lagi, penginjilan yang sebenarnya kalau kita baca di firman Tuhan itu sudah melenceng jauh daripada apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Artinya saya bukan mengkritisi orang, bukan apa yang dilakukan orang, dan saya percaya mereka mempunyai bagian pekerjaan masing-masing. Tetapi apa yang di sini saya akan menceritakan apa yang Tuhan kasih buat saya, apa yang ada di dalam hati saya, dan puji Tuhan di tempat ini kayaknya saya nggak perlu minta izin ke atas ya. Jadi saya yang di atas. Jadi saya berbicara boleh apa saja yang saya mau ngomong. Mau dikritisi atau tidak dikritisi, saya tidak mempunyai denominasi. Jadi tidak ada satu ikatan harus melaporkan apa yang harus saya jelaskan. Dan saya hanya memberitahu apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi biarlah kita semua yang meneliti ada yang di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, penginjilan yang sebenarnya adalah bukan seperti apa yang kita dengarkan selama ini. Sehingga dengan kata lain setelah Tuhan, saya selalu ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, 80 tahun setelah Tuhan memberikan tugas kepada Petrus dan Paulus, seluruh kerajaan Romawi itu adalah the known world. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya adalah negara itu waktu Romawi adalah yang menguasai seluruh dunia. Jadi pada saat itu negara Romawi berubah dari negara yang menyembah berhala, yaitu menyembah dewa-dewa, berubah menjadi mengaku Yesus adalah Tuhan. Luar biasa dalam waktu 80 tahun. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya sekarang ada satu negara yang menguasai seluruh dunia, akhirnya terjadi satu revolusi iman atau kebudayaan. Dalam waktu 100 tahun tiba-tiba seluruh dunia mengenal Yesus. Wow, luar biasa ya. Itu kerinduan kita. Jadi tapi dalam waktu 2000 tahun, jadi hampir 1900 tahun, kita mundur luar biasa ya. Artinya yang di zaman dulu dalam waktu 80 tahun semuanya berubah. Sekarang kita ribut sendiri. Benar ya? Ribut sendiri bagaimana masalah kecil jadi ribut, segala macam. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Saya bukan mau ribut lagi dengan orang lain. Saya hanya mau menjalani apa yang saya percaya. Dan saya percaya ini adalah hal yang berhubungan dengan apa yang Tuhan inginkan di dunia ini. Sekali lagi, penginjilan yang saya mengerti sekarang adalah bukan mengatakan Yesus adalah Allah. Wow, ini kontroversi sekali ya.
Kenapa saya bilang? Pada waktu kita melakukan penginjilan itu adalah Allah. Yang kita beritakan adalah Yesus menjadi Allah dan sudah jadi Allah dan dia adalah Allah. Tapi itu bukan yang Yesus beritakan pada waktu dia di dunia ini. Yesus juga menginjili ya. Siapa yang percaya Yesus juga menginjili? Yesus menginjili ya. Waktu dia datang ke dunia ini, apa tugas Yesus? Dia adalah Allah, tapi dia melakukan satu tugas. Apa yang pertama kali Yesus beritakan? Dia katakan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang diberitakan? Kerajaan Allah. Dan dia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Artinya ada satu Injil yang bisa dikatakan berbeda sekali yang sekarang kita lakukan. Kalau gitu katanya, kalau kita nggak perlu lagi memberitakan Yesus adalah Tuhan. Bukan. Yesus adalah Allah, adalah bagian dari Injil. Tetapi bukan Injil itu sendiri. Artinya, kalau kita hanya memberitakan Yesus adalah Tuhan, dan mengenyampingkan apa yang Yesus lakukan, itu yang terjadi makanya selama ini. Yaitu setelah saya menginjili orang, memberitakan saya adalah Tuhan, ini urusan kamu dengan Tuhan loh ya, bukan urusan saya lagi. Saya sudah selesai memberitakan sesuatu. Apa yang terjadi? Lost koneksi antara orang tersebut. Kalau kita baca lagi di firman Tuhan ya, apa yang dia punya penginjilan. Oke, kita buka satu-satu, banyak sekali ayatnya ya. Kita buka satu-satu ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya ada satu janji. Tuhan Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya untuk bergerak. Luar biasa ya, mereka sudah, wah, luar biasa, berapi-api. Tetapi Tuhan mengatakan, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada satu janji. Dan di ayat 6-nya, maka bertanyalah murid-murid Yesus yang berkumpul di situ. Yesus atau Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini berbeda sekali nih dengan kita lakukan penginjilan. Artinya bahwa kita mengatakan saya sudah cukup knowledge tentang Tuhan. Saya sudah cukup segala sesuatu untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan dan sekarang saya mau berjalan. Saya akan beritakan loh Yesus yang disalibkan dan dia telah bangkit dari orang mati dan pertobatan, keselamatan sudah ada. Tapi dikatakan no, kamu telah dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita menyampingkan nih, ada sesuatu. Artinya kita nggak perlu Roh Kudus ya di dalam penginjilan kita, karena kalau ingin memberitakan Yesus adalah Tuhan, saya cuma berdebat silat kata, saya penuh dengan pengetahuan, saya menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang ini bukan, beres urusan. Kalau penginjilan yang sebenarnya yang kita lakukan seperti itu, dan dikatakan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada sesuatu ini yang beda. Kenapa kita harus nunggu Roh Kudus? Buat apa? Sudah cukup pengetahuan kita untuk memberitakan sesuatu. Sudah cukup uang kita. Sudah cukup orang-orang kita. Saya ada 100 orang sekarang yang akan memberitakan Yesus. Saya sudah cukup semuanya. Dia punya kemampuan saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, no, kamu gak boleh berbuat segala sesuatu sampai kamu mengerti. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Satu di situ. Dan dikatakan, buat apa nih Roh Kudus? Tetapi kamu akan menerima kuasa.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan mengatakan bukan kamu. Ini ada kesaksian orang lain, kita ambil. Udah gitu kita bilang bahwa ini loh begini. Tapi dikatakan bahwa saksiku atau menjadi kesaksian itu berbeda sekali. Kalau saksiku di Yerusalem, dan dikatakan di Yerusalem seluruh dunia ya, dikatakan menjadi saksiku. Sekarang saya tanya ya, saksi itu berhubungan dengan apa kata saksi ini? Kalau kalian dengar kata saksi, apa? Pengadilan. Dan dikatakan waktu di pengadilan, kamu akan ditanya, kamu mau jadi saksi? Yes. Dan sebelum jadi saksi diapakan? Disumpah. Kamu akan mengatakan yang sesungguhnya, dan kalau bahasa Inggrisnya, you will tell the truth, but the truth, nothing but the truth. Kalau dikatakan bahasa Indonesianya, kamu akan berikan satu kesaksian yang benar, tidak lain yang selain kebenaran, dikatakan. Kalau saya pernah melihat sesuatu, misalnya kayak dikatakan, kamu sudah pernah melihat koala dari Australia? Sudah Pak, saya tahu. Mau menjadi saksi? Yes, dikatakan. Akhirnya waktu menjadi saksi, waktu menjadi saksi di pengadilan, apakah kita cuma hanya berkata-kata atau akan nanti ditanyakan kesaksian kita tuh benar atau tidak? Akan dites. Maka ada saksi yang jelas, ada saksi yang palsu ya. Dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan waktu menjadi saksiku, seorang saksi akan dites kesaksiannya. Bukan mengatakan bahwa, enggak, Yesus adalah Tuhan. Kita akan dites. Apakah benar kesaksian kamu? Kata saksiku, ini yang selama ini kita salah melangkah. Pada waktu kita bersaksi kepada orang, atau memberitakan Yesus adalah Tuhan, kadang-kadang kita cuma mengambil kesaksiannya Yesus, mengambil kesaksiannya Alkitab. Waktu kita mengatakan kepada seseorang, ini yang Alkitab tulis, Tuhan katakan kamu akan menjadi saksiku, kamu bukannya memberi kesaksian orang lain. Apakah kalian sudah menjadi saksiku? Apakah kamu sudah menjadi bagian dari hidupku dan kamu sudah melihat? Makanya Paulus ya dikatakan, dulu aku menganggap Yesus sebagai manusia yang sudah dipegang. Dia sudah tahu persis. Makanya dia sekarang, aku tidak melihat lagi Yesus sebagai manusia, tapi aku sudah tahu Yesus sebagai Allah. Dan dia bersaksi. Begitu lagi Yohanes katakan, apa yang aku pegang, apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, apa yang segala macam, sekarang aku menyaksikan kepada engkau. Anggap ya, beda sekali. Yang sekarang kalau dikatakan kita ingin memberi kesaksian atau menjadi saksi, dua hal yang berbeda sekali. Memberi kesaksian adalah kita mengambil kesaksian orang lain untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita menjadi saksi, kita akan diuji. Karena kesaksian, kalau kita misalnya dikatakan, mungkin kalau dikatakan orang saksi itu dia melihat sendiri. Dan kita akan ditanyakan segala macam sampai kesaksian kita itu menjadi bukti. Bukti yang menguatkan sekali sampai orang udah gak bisa ngomong lagi. Karena bukti-bukti tentang kesaksian saya, ucapan saya, orang sudah tidak bisa ngomong lagi. Dan kamu menjadi saksi. Tetapi kalau kita hanya baru memberitahu bahwa saya dapat berita ini dari teman saya. Saya mendengar dari teman saya dan saya ngomong kepada kalian, apa yang terjadi? Saksi bukan? Walaupun di pengadilan. Tidak. Misalnya ada seorang yang, saya melihat orang tersebut mencuri, misalnya. Seorang hakim akan katakan, apakah kamu melihat dengan mata kamu? Enggak, saya dengar dari teman saya yang A. Kesaksian kita jadi apa? No, kita tidak akan diambil kesaksiannya. Kenapa? Karena kamu mengambil kesaksiannya orang lain. Walaupun kesaksian orang lain itu benar, hakim akan, siapa? Si Anu A, hakim akan mengambil. A, sini. Menurut keterangannya si B, kamu menyaksikan sesuatu tersebut. Dan dikatakan, enggak, saya mendengar dari si C. Apa yang terjadi?
Dipanggil si C ke sini. Salah nggak? Enggak, akan dicari lagi. Dipanggil ke sini karena pengadilan akan mencari kebenaran. Dipanggil C-nya ke sini dan C katakan, "Yes, saya yang melihat sendiri." Saya yang melihat sendiri dan sebuah kesaksian nggak bisa cuman hanya dengan bicara. Mana buktinya? Saya ada rekamannya kok. Nah, dikasih rekamannya. Atau saya katakan, saya melihat dengan istri saya berdua. Misalnya ada teman-teman melihat kesaksian, maka dengan 2 atau 3 orang saksi maka satu perkara benar. Tapi kalau masih dalam bentuk kesaksian, itu masih bisa diragukan. Tapi kalau ada bukti-buktinya, berbentuk rekaman, berbentuk video, berbentuk surat pernyataan, segala macam, makanya ada notaris, segala macam, satu perkara benar. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Bukannya kita memberikan kesaksian. Apa itu dia punya memberikan atau menjadi saksi? Ini yang jadi problem. Oke, kita buka. Sekali lagi ya, kita buka lagi ayatnya. Apa itu dikatakan? Kamu akan menerima kuasa yang pertama. Kamu akan menerima kuasa. Sudahkah kita menerima kuasa dari Tuhan? Apa itu kuasa? Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang. Sekarang saya kasih tahu juga ya. Mungkin dari ayat yang berikutnya deh ya, kita buka. Ini banyak sekali. Saya juga agak gimana untuk memulainya. Tetapi mungkin nggak bisa dalam 1 jam ya saya jelaskan ya. Apa itu yang namanya bersaksi atau menjadi saksi? Kita ini diciptakan Tuhan pada awalnya seperti Adam, itu sama dengan tugas yang diberikan. Jadi pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia memberitakan satu kabar baik, yaitu kabar baik apa? Kerajaan Allah sudah dekat atau sudah datang. Itu yang menjadi Injil yang pertama yang diberitakan oleh Yesus. Yesus tidak memberitakan dirinya sendiri. Karena kenapa? Ada orang, ada satu pribadi yang nanti akan memberitakan dia. Yaitu siapa? Dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang atau sudah dekat. Di dalam satu kerajaan, kalau dikatakan kerajaan Allah sudah datang, pasti ada yang mengepalai. Kalau satu kerajaan datang, tidak ada yang mengepalai, itu namanya bukan kerajaan ya. Itu salah ngomong. Yesus datang ke dunia ini dengan misi yang real. Dengan suatu organisasi yang real. Dengan suatu tata cara yang real. Yesus bukan hanya berbicara secara rohani, tetapi dia memang bicara masalah real. Makanya dikatakan Yesus bukan nabi. Yesus bukan memberitakan sebagai dia anak Allah. Bukan. Yesus datang, dia beritakan sebagai raja. Dan dia akan kembali lagi jadi apa? Bukan nabi. Bukan menjadi anak Allah, raja. Dan pada waktu kita mengerti bahwa bertobatlah, rubahlah pikiran kalian bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu kita mengerti kerajaan Allah, ini misinya Tuhan. Misinya Tuhan ini sudah ada pada waktu zaman Adam dan Hawa. Pada waktu Allah berkata, beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah dunia, dan berkuasalah. Kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa. Aneh ya? Harusnya ini ayat ini baru, topik baru. Ternyata topik yang lama sekali, yang dari awal kalian sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi saksiku. Kenapa? Tuhan Allah Bapa, dia mempunyai hasrat untuk melebarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dari mana? Dari kerajaan surga masuk ke dalam kerajaan dunia. Dan kalian adalah menjadi saksiku. Dari awal menjadi saksiku ini bukan pada waktu Tuhan Yesus datang, kamu menjadi saksiku. Dari awal kalian diciptakan oleh Allah, kalian sudah menjadi saksiku. Makanya waktu saya katakan kalian semua harus menginjili. Kenapa harus menginjili? Karena kalian diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi saksiku. Kalau kalian tidak mau menginjili, panggilan hidup kalian
Habis. Karena kalian diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi saksiku. Saksi apa? Yesus adalah Allah, itu cuma bagian kecil. Bagian kecil dari saksi ini. Karena kenapa? Adam dan Hawa tidak disuruh untuk menginjili Yesus adalah Tuhan. Waduh, ini heresi sedikit ya. Enggak. Pada waktu kita melihat bahwa Injil Kerajaan Allah, mau nggak mau kita harus mengerti siapa rajanya. Kita nggak bisa ngomong, saya datang dari Amerika, saya datang dari Inggris. Saya datang ke sini untuk memberitakan bahwa di Inggris ini adalah suatu daerah yang luar biasa. Dia tanya, Inggris itu di mana? Enggak, kamu nggak perlu tahu, percaya saja. Rajanya siapa? Juga nggak perlu tahu, yang penting Inggris. Enggak. Pada waktu saya ngomong Inggris, ini bahasanya bahasa Inggris dan berkata-katanya seperti ini. Makanannya ada keju. Oh enggak, di sini singkong, makanya diperlihatkan tentang keju. Rajanya siapa? Rajanya yang namanya Yesus. Yesus punya pasukan banyak. Dengan begitu malaikat, ada jenderalnya, Mikael itu jenderalnya ya. Panglima ya, berarti jenderalnya kan. Ada tim khusus, tim pemusiknya dulu namanya Lucifer. Semua lengkap kita ceritakan, tetapi bagiannya utuh. Kerajaan Inggris. Kalau kita cuma hanya beritakan bahwa rajanya aja. Waktu orang bertanya bagaimana kebudayaannya, ini rajanya aja. Apa yang terjadi? Kalian nggak lengkap. Nanti kamu sudah pernah kesana nggak sih? Belum. Saya juga nggak tahu. Apa yang terjadi? Kalian bukan menjadi saksiku. Kalian hanya memberitahu siapa saksinya. Dan dikatakan bahwa pertama kali waktu kalian akan menjadi saksiku, apa saksi? Kita memberitahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah seperti apa? Ini loh. Kalian diciptakan oleh Tuhan datang ke dunia ini menjadi satu purpose. Yaitu kita beranak cuculah, berlipat ganda, penuhi dunia, taklukkanlah, dan berkuasalah. Kamu akan menerima kuasa dan kalian tidak berkuasa untuk mendominasi manusia yang lain. Waktu kalian menjadi saksiku, orang akan melihat, sudahkah kalian berkuasa? Sebuah lampu, sebuah lilin, dikatakan lilin ya, terang, akan taruh di atas dan dia akan menerangi. Dikatakan menerangi, saya kasih tahu sedikit ya. Apa sih yang namanya berkuasa? Tadi saya di mobil ada lihat sedikit. Kemarin saya ngomong soal Ferrari ya. Ferrari adalah kita ada kejuaraan keduniaan namanya Formula One. Ferrari ada di sana. Kalian boleh tahu kalau Ferrari lagi bertanding dengan tim Mercedes, tim yang lain, Honda. Ada nggak Honda? Ada pokoknya beberapa lah. Saya juga lupa. Ada beberapa tim. Waktu mereka bertanding, pada waktu mereka mencapai garis finish, juara 1 dan juara kedua itu beda-beda tipis. Pertandingan bisa 1 jam lebih, pas garis finish, cuma beda sedetik. Saya bilang, beda sedetik. Yang satu juara, yang satu nggak juara. Apakah yang juara kedua loser? Enggak. Yang juara kedua juga termasuk yang benar-benar the best. Karena beda sedetik. Kenapa? Mereka latihan dengan luar biasa. Mereka menyiapkan diri dengan luar biasa untuk satu pertandingan. Dan pada waktu mereka juara 2, mereka berikutnya latihan gimana. Satu beda yang tipis, tapi kalau lihat dengan tekadnya, mereka lihat cara kerjanya, mereka adalah legenda. Juara 1, juara 2, juara 3, mereka ada yang tim Formula One, yang sudah masuk ke Formula One, itu orang hebat semua. Sama seperti kalau kita masuk lihat orang yang bertanding NBA, basket. Kalau sudah yang masuk ke NBA, yang tim, yang papan atas semuanya orang hebat. Semuanya legenda. Itulah saksiku. Kalian diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang legenda. Orang-orang yang bisa masuk ke tim Formula One. Orang-orang yang masuk bisa ke NBA. Orang-orang yang bisa masuk ke tim Olimpiade. Kalau orang sudah masuk ke tim Olimpiade, wow ya. Dari satu negara kalian dipilih masuk Olimpiade.
Walaupun misalnya juaranya yang terakhir, saya sudah bisa masuk tim Olimpiade. Karena kalian akan dipilih menjadi orang yang legenda-legenda. Saksiku. Pada waktu kalian sudah menjadi saksiku, karena kalian sudah menerima kuasa. Kenapa kalian katakan, wah kok sulit sekali? Enggak sulit. Kenapa saya bilang enggak sulit? Kalau kita mengatakan untuk menjadi seorang legenda itu sulit, berarti kita enggak percaya kalau kalian diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa dan diberikan kuasa. Iman ini yang harus kalian ambil. Pada waktu kalian mengerti bahwa kalian akan menerima kuasa, apa saja yang kamu lakukan? Ada satu kejadian luar biasa. Tadi di mobil saya juga ada disertakan oleh Tuhan. Kalian masih ingat gimana caranya Musa menuntun orang Israel dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Kalian bisa lihat, ini ada proses luar biasa. Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dia melewati ada yang namanya gurun pasir. Dan akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Ini tiga tempat kalian mesti mengerti. Kenapa? Mesir adalah tempat perbudakan. Di dalam pertengahan di gurun pasir, inilah tempat kalau bisa dikatakan transisi seseorang untuk menerima kuasa. Dan yang pada waktu masuk ke tanah Kanaan berkuasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama kali pada waktu Musa, dia di Mesir, apa yang dilakukan? Musa melakukan mujizat luar biasa ya. Nggak bisa dipungkiri. Mujizatnya luar biasa. Benar-benar kalau dikatakan, itu cuma hanya dongeng. Enggak, itu benar-benar terjadi. Dia menurunkan es dari langit. Dia mengirimkan belalang, dia mengirimkan lalat, dia mengirimkan kegelapan. Sampai terakhir yang dikatakan ada kematian anak sulung. Begitu banyak mujizat. Waktu di gurun pasir, apa yang terjadi? Itu masih masa transisi mujizat. Pada waktu kalian di gurun pasir diberikan mana, makanan di gurun pasir tidak perlu kita nggak perlu mencari ya. Kita bangun tidur pagi-pagi sudah ada disediakan. Air kita nggak perlu menimba. Luar biasa 40 tahun. Orang Israel nggak pernah ada mengerti yang namanya menimba air. Dia nungguin batu dan dikatakan firman Tuhan batunya bisa ngikutin orang Israel. Apa itu batu? Batunya bisa keluar air dan batu itu mengikuti orang Israel. Tahu dari mana kok firman Tuhan tertulis? Batu itu mengikuti orang Israel atau orang Israel mengikuti batu tersebut. Maksudnya apa? Digendong-gendong sama apa? Keledai sama. Pokoknya saya nggak tahu. Ada satu batu selalu mengeluarkan air di sana. Dan Tuhan memberikan minuman semua. Kenapa yang terjadi? Orang Israel nggak perlu yang namanya bersusah-susah. Mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Orang Israel tidak berkuasa di sana. Karena selalu hidup dalam mujizat demi mujizat. Dan harusnya kalau ini dikatakan kuasa pada waktu masuk ke tanah Kanaan, harusnya tetap terjadi. Mana harusnya tetap terjadi. Air harusnya tetap terjadi. Baju harusnya tidak pernah hancur. Dikatakan baju tidak pernah lapuk. Kaki orang Israel tidak akan pernah bengkak. Kasutnya pun dikatakan tidak pernah hancur waktu di gurun pasir. Tapi pada waktu masuk ke tanah Kanaan, apa yang dilakukan? Mana stop. Air stop. Apalagi semua. Baju lapuk. Kasut lapuk. Dan sekarang mereka harus bertempur. Melakukan pedang. Dan mereka harus melakukan yang namanya usaha, disiplin, sistem, manajemen. Kalau di gurun pasir nggak perlu. Karena kenapa? Apa yang mesti di-manage? Pagi hari saya ambil, saya makan. Nggak perlu, dan Tuhan katakan nggak boleh simpen lagi. Nggak perlu itu. Bisa nggak Tuhan saya bikin cookies, kue kering? Tuhan katakan nggak boleh. Nggak ada dikatakan yang namanya kita harus memikirkan besok 2 hari lagi, 3 hari lagi. Tuhan katakan, apa yang kamu dapat hari ini, kamu lakukan seperti ini. Tapi ini di zaman latihan. Bukan di zaman berkuasa. Terkadang kita hidup di zaman yang namanya latihan. Kita anggap ini berkuasa.
kita anggap bahwa hidup kita ini hidup cuma dari hari ke hari saja. Enggak. Dikatakan menjadi saksiku, yaitu di mana tanah Kanaan. Kalau kita mau dia punya mengerti gimana tanah Kanaan. Waktu Musa keluar dari Mesir, laut terbuka. Kalau kalian boleh tahu apa yang dilakukan oleh Musa, semuanya bingung. Benar ya? Masih ada pungkiri. Belakang ada pasukan berkuda, di depan ada laut. Pada waktu laut terbuka, Musa lagi bingung. Musa teriak-teriak sama Tuhan, dia katakan, "Aduh gimana?" Tuhan katakan, "Kenapa kamu teriak-teriak kepadaku?" "Ya gimana? Di belakang ada gimana? Di depan juga nggak ada." Kalau bahasa Chinese-nya, cengli dong kalau saya bingung. Tuhan katakan, "Kenapa kamu bingung? Ketuklah kepada laut, laut akan terbuka." Tuhan menyuruh Musa. Kalian bisa baca nanti. Tuhan menyuruh kepada Musa untuk mengetukkan laut tersebut dan laut itu akan terbuka. Dan Musa lagi bingung, semua lagi bingung. Kita refleks lagi. Waktu Yosua masuk ke tanah Kanaan, kejadiannya sama. Yang pertama, Musa kebingungan. Yang kedua, Yosua tidak ada bingung. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua tidak meminta kepada Tuhan, bagaimana harus aku lakukan? Apa yang harus lakukan Tuhan? Tidak ada kebingungan. Dia datang dan Yosua berkata apa yang dia mau. Dia katakan, Yosua langsung menyusun segala sesuatu. Dan Tuhan ngomong sama Yosua, aku akan meninggikan nama kamu. Tapi Tuhan tidak pernah berkata bahwa laut tidak akan Tidak, Tuhan, kalau kalian bisa cek, Tuhan tidak berkata sedikit pun laut itu terbuka. Yang kedua, Yosua melakukan segala tidak ada kebingungan. Dia langsung masuk, dia lakukan kerjakan by system, kuasa. Yaitu kenapa? Yosua bukan hidup lagi dalam mujizat, tapi hidup dalam kuasa yang ada dalam diri dia. Dan dia tidak banyak berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya mesti ke kiri, apa saya mesti ke kanan? Dia tahu persis janjinya Tuhan, aku akan meninggikan namamu di antara orang Israel. Berjalanlah. Yosua akhirnya berjalan. Dan apa yang terjadi? Dia lihat laut, dia tidak ada kebingungan. Dikatakan pemusik disuruh siapkan 2 bulan, dia tabut Allah maju duluan. Dia tidak berdoa sama Tuhan, apa yang mesti dilakukan. Pada waktu kakinya yang bawa tabut menginjak air, langsung terbuka. Yosua tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk dibukakan jalan. Ini perbedaan orang yang berkuasa, orang yang hidup dalam mujizat. Makanya Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Salah satunya di sana. Kalau Musa masuk ke dalam tanah Kanaan, orang Israel masih hidup dalam mujizat. Bukan hidup dalam sistem. Bukan hidup dalam manajemen. Kalian semua dipanggil sama Tuhan menjadi saksiku. Bukan untuk menjadikan saksi mujizat. Bukan. Tapi by system. Bahwa ada Allah di dalam hidup kita. Orang melihat bahwa ada bukti-bukti, ada Allah di dalam kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di sana. Nah, kalau kita katakan, maksudnya apa kok seperti ini? Orang Israel waktu di gurun pasir tidak di training. Dia hidup dari hari ke hari. Orang Israel di Kanaan, dia harus di training. Kenapa mesti di training? Di training untuk hidup menjadi bijaksana. Untuk menjadi ada suatu responsible bahasa Indonesia bertanggung jawab. Dia bangun pasukan. Bangun lebih pagi apa yang mesti dilakukan. Dan dikatakan begitu banyak. Kalau bisa dikatakan, sorry ya, kalau kita hidup di gurun pasir itu enak sekali. Enggak kok, di gurun pasir enggak enak. Lebih enak di tanah Kanaan, enggak. Di gurun pasir lebih enak. Kenapa? Bangun tidur, sudah ada makanan. Mau haus, ada air. Baju, enggak pernah lapuk. Kaki berjalan enggak pernah bengkak. Enak enggak? Enak. Benar-benar luar biasa. Tetapi, kamu mau pilih di gurun pasir apa tanah Kanaan? Saya lebih pilih di tanah Kanaan. Kenapa? Di tanah Kanaan walaupun lebih sulit, saya harus punya responsibel, saya harus punya ketaatan, saya harus punya tanggung jawab. Hasilnya lebih banyak. Dan orang akan melihat ada Allah dalam hidup kita bukan dengan mujizat-mujizat, tetapi ada sesuatu, yes.
luar biasa. Jujur ya, kalau kita menurunkan mana dari langit, mana yang lebih sulit? Kita nanam padi dan menghasilkan 1 hektar bisa menghasilkan 10 ton atau 20 ton beras, mana yang lebih sulit? Kita bertanam padi atau kita berdoa mana turun? Tanam padi, tapi kita lebih memilih mana turun. Kita pilih yang sulit. Kenapa? Karena kita lebih mau mujizat. Tuhan katakan di tangan kamu ada satu kuasa. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam itu bisa mempergunakan 100% kepala dia. 100% sel-sel, kalau boleh katakan sel-sel dalam otak dia. Adam bisa menamai seluruh binatang dan dia hafal. Kalau secara tubuh juga Adam luar biasa ya, kalau bisa dikatakan ya saya nggak pernah dengar Adam sakit. Dia mempunyai kesehatan yang luar biasa. Dan dia nggak mengenal yang namanya, ya kalau bisa dikatakan nggak mengenal yang namanya, besok nanti ke umur 70 tahun gimana saya udah capek, atau saya bisa mulai, badan saya sudah mulai menurun apa gitu. Gak ada. Di dalam pikiran dia bagaimana bekerja. Tidak ada yang namanya jenuh di dalam bekerja, kalau saya yakin saat itu. Tuhan ciptakan dari awal seorang manusia adalah menjadi manajer atau bekerja. Bekerja yang semakin besar lagi, yang semakin besar lagi. Kalau kita misalnya nanam padi di sawah, kalau yang tadinya 1 hektar bisa dapat 5 ton beras, gimana caranya dapat 10 ton? Gimana cara dapat 20 ton? Gimana cara mendapatkan 100 ton? Ada satu kesaksian yang luar biasa ya. Saya ngerti yang namanya menanam singkong. Kalau bisa dikatakan, maksudnya apa kok singkong? Singkong itu satu produk yang luar biasa loh. Kalau bisa dikatakan. Orang Indonesia masalahnya kalau nanam singkong ke daerah Jawa, itu paling menghasilkan paling gede 1 hektar paling 7 ton, 5 ton. Kadang-kadang kurang. Kenapa? Hasilnya terbatas. Dan saya berpikir, wah ini cuma sebegini aja. Diciptakan yang namanya singkong apa yang gede ya? Singkong gajah ya? Itu gede sekali. Orang kaget. Yang akhir bisa menghasilkan 10 ton. Kalau orang-orang ini dikatakan, asal di mana? Karena orang berpikir gimana caranya menghasilkan lebih. Tapi kalau kalian melihat singkong gajah besar, orang Thailand lebih gede lagi. Orang Thailand bisa menghasilkan sampai 30 ton kalau bisa salah. Gimana caranya? Itulah orang dalam berkreasi. Menciptakan yang lebih besar lagi. Kalau kalian mengatakan, kok bisa gimana? Adam saat itu bisa lebih daripada segitu. Tuhan sudah kasih dalam diri Adam supaya gimana dia berkreasi. Ada satu kesaksian seseorang, sebenarnya Adam dia bisa menciptakan pesawat terbang. Maksudnya apa kok? Adam punya kemampuan untuk menciptakan pesawat terbang. Kalau Adam diberikan waktu 2000 tahun, dia ciptakan pesawat terbang tersebut. Nangkep ya? Adam mempunyai kapasitas untuk bisa menciptakan kapal terbang atau dia berangkat ke Mars. Kacang, wah gimana? Gak mungkin. Itulah Adam yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kalian keluar dalam diri Adam. Makanya waktu Tuhan katakan berkuasalah, Tuhan gak asal nyebut. Setiap dari kita akan menjadi seorang orang yang legenda. Tuhan gak asal nyebut. Karena di dalam diri kita ada sel-sel Adam. Makanya saya katakan semua kalian adalah Ferrari. Pada waktu kalian semua adalah Ferrari, kalian akan diberikan satu kuasa. Kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi seperti apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu kita memberitakan kerajaan Allah, ada nama Yesus di sana. Kenapa nama Yesus? Karena kita sudah jatuh dalam dosa sebelumnya. Setelah jatuh dalam dosa, kita gak bisa berbuat apapun. Ada janji Tuhan, dan kita mau mencoba untuk menggenapkan janji Tuhan, yang ada adalah kehancuran. Karena kenapa? Kalian menjadi hambanya si jahat. Kalian mau melakukan segala sesuatu, hancur. Contoh gimana? Saya dulu mau melakukan segala sesuatu, hancur. Hancur karena saya menjadi hambanya si jahat. Saya mau menjadi saksi Allah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kamu sudah dibeli
Kamu sudah dijual kepada si jahat. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang saatnya, kalau dikatakan, anggur yang baru. Ini saatnya masa yang baru. Aku akan memulihkan segala sesuatu. Memulihkan gimana? Dari yang tadinya hancur, yang tadinya bagus, dan Adam jatuh dalam dosa, semuanya hancur. Yesus sekarang pulihkan ke awal. Dan dikatakan, maka Tuhan Yesus katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru seperti apa? Menjadi saksiku. Pada waktu kita mengerti seperti ini, bahwa kita bukan memberikan kesaksian orang lain, tapi kita memberikan kesaksian dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pada waktu kita melakukan seperti itu, kamu menjadi saksiku. Semua komplit yang ada di dalam Injil tersebut. Injil sekali lagi bukan memberitakan Yesus adalah Allah saja. Itu bagian yang kecil. Setelah kita hidup menjadi saksinya Allah, mereka akan bertanya, kok kamu bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi begini? Nama Yesus muncul. Nama Yesus muncul. Pada waktu nama Yesus muncul, mereka bertanya, siapa Yesus ini yang bisa membuat kamu menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Kamu menjadi saksiku. Kalian akan memberitahu kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa itu? Pertobatan, pembebasan, bagaimana Allah membebaskan orang Israel. Begitu pula kamu sekarang dibebaskan dari yang si jahat. Kamu akan dibebaskan dari masalah finansial. Kamu akan dibebaskan dari masalah sakit penyakit. Buat siapa? Buat orang-orang dunia yang bertanya, siapa Yesus itu? Bukannya kita ngeberesin anak-anak Tuhan. Kalau kalian sudah percaya Yesus adalah Tuhan, dengan mulut mengaku, hati percaya, kok masih sakit-sakitan? Kok masih begini? Orang akan bertanya, apa benar Yesus adalah Tuhan? Oh benar Yesus adalah Tuhan, tapi saya nggak melihat dari kehidupan kalian. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa salahin mereka. Karena firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku gimana? Waktu kamu menerima kuasa. Nah kuasa seperti apa? Sekali lagi, kita semua nggak bisa menerima kuasa tanpa di training. Kalau kalian memegang pisau, tidak tahu cara memegang pisau, yang ada apa? Kehancuran. Kita akan diajarkan untuk bagaimana mempergunakan kuasa ini. Di dalam kuasa ada yang namanya disiplin, ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya peraturan. Dalam megang pisau, kalau kita nggak punya peraturan, apa yang terjadi? Kita kemana-mana bawa pisau. Yang tadinya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu akan menjadi mencelakakan kita. Dan yang lebih parah lagi, kita minta pisau tersebut, Tuhan gak kasih. Waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan gak kasih, kita marah-marah. Kok Tuhan gak kasih pisaunya? Karena kamu belum siap menerima kuasa tersebut. Kamu gak punya disiplin, kamu gak punya tanggung jawab. Tapi saya mau pakai pisau itu Tuhan, biar saya lebih efektif. Belajar bagaimana cara mempergunakan kuasa ini. Menjadi saksiku dengan keselamatan, dua hal yang berbeda. Kalian diselamatkan bukan karena kalian sudah berkuasa. Kalau kalian berkuasa baru diselamatkan, nggak masuk di dalam logikanya Allah. Kenapa logikanya Allah? Kalau kalian berkuasa dulu, baru kalian selamat. Buat apa Tuhan Yesus datang? Kasarnya seperti itu. Kalau orang Israel waktu di Mesir, dia bisa, yang dikatakan bahwa orang Israel di Mesir sudah baik, baru Tuhan bebaskan, itu bukan namanya grace. Justru orang Israel waktu di Mesir, dia brengsek semua. Dan dikatakan, aku membebaskan orang Israel bukan karena orang Israel, tapi karena namaku, karena janjiku kepada Abraham. Dia, orang Israel, dibebaskan. Itu yang namanya keselamatan kita. Dan orang Israel harus mengaku bahwa saya memang orang Israel dan saya percaya pemberitaan Musa dan mereka mau keluar dari Mesir. Kalau mereka nggak mau keluar dari Mesir, mereka selamat nggak? Mereka nggak selamat.
Kenapa mereka mau keluar? Kenapa mereka diselamatkan? Karena mereka percaya kepada Musa yang membebaskan Musa. Tidak ada campur sedikit pun soal yang namanya orang Israel berkuasa saat itu. Tidak ada. Sekali lagi, pada waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada campur, tidak ada sangkut pautnya dengan berkuasa. Dengan mulut mengaku, Yesus adalah Tuhan, maka kamu, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara mati, maka kamu diselamatkan. Kita percaya bahwa seperti Musa ada yang diutus oleh Allah, begitu pula sekarang kita percaya Yesus diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk membebaskan saya. Saat waktu saya mengaku Yesus adalah Tuhan, saya sudah bersih belum? Maksudnya saya itu bersih apa kotor? Kotor. Tidak ada sangkut pautnya. Dengan mulut mengaku, hati percaya Yesus yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menanggung dosa-dosa saya. Untuk, kalau saya dikatakan mau mati buat saya, kalian diselamatkan. Tapi itu keselamatan. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya menjadi saksi. Karena sebelum menjadi saksi, kalian perlu ada yang namanya diselamatkan. Bagaimana kita memberitahu kepada orang tentang Injil, tentang yang dikatakan kabar baik, tentang kerajaan Allah, tapi saya sendiri nggak tahu kerajaan Allah tersebut. Yang dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Saksi di mana? Saksi bahwa Yesus mati di kayu salib. Bahwa Allah yang mengirimkan Yesus. Tapi, ada satu yang tapi. Kita nggak bisa menginjili orang. Kita tidak bisa memberitahu kepada orang Injil, kabar baik, kalau kita sendiri belum mengalami kabar baik tersebut. Karena kenapa? Pada waktu kita menjadi saksi, kalau kita belum mengalami yang di sini tentang yang namanya inti Injil tersebut, waktu kita menjadi saksi kepada orang lain, kita akan bermasalah. Kenapa bermasalah? Banyak sekali orang mengatakan ya, satu kejadian. Ini saya ngomong seperti gini bukan menghukum ya. Ada yang tahu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi adalah seorang, sorry ya kalau saya buka nama di sini, it's okay. Dia adalah pemimpin religius juga, tapi politik juga di India. India sekarang penduduknya 1,2 miliar. Banyak sekali 1,2 miliar itu hampir mendekati China. China itu banyak sekali dia punya penduduknya. Mahatma Gandhi menjadi pemimpin di sana. Tapi pada waktu Mahatma Gandhi ini terjadi ada politik dan dia diasingkan. Dan akhirnya Mahatma Gandhi diasingkan ke Afrika. Dan di Afrika dia lagi nganggur, dia baca-baca Alkitab. Waktu dia mungkin masih muda atau bagaimana ya. Dia baca Alkitab dan dia dengan yakin. Yesus ini Tuhan. Benar. Yesus ini Tuhan. Ternyata dia baca Alkitab. Apa yang terjadi? Dia pergi ke gereja. Ingin mengkonfes untuk mengaku adalah Tuhan di situ. Tapi dia ditolak di gereja. Karena kenapa? Kamu kulit hitam. Gereja cuman khusus buat orang-orang kulit putih. Kulit hitam nggak boleh. Bukan kulit yang agak hitam. Apa yang terjadi? Mahatma Gandhi diusir dari gereja. Nggak boleh masuk. Dan apa yang terjadi? Dia balik ke India, setelah dia balik ke India, dan dia katakan, saya akan bisa jadi orang Kristen. Saya kemungkinan bisa jadi orang Kristen kalau saya tidak bertemu orang Kristen. Maksudnya apa? Saya bisa menjadi anak Tuhan kalau saya tidak ketemu dengan orang Kristen. Impact-nya itu bukan Mahatma Gandhi aja. Akhirnya Mahatma Gandhi, dia tetap memeluk agama Hindu, dan dia membawa kurang lebih saat itu 700 juta orang untuk memeluk agama Hindu. Bagaimana kalau saat itu di gereja tersebut ada orang yang mengerti menjadi saksi seperti ini dan mengerti penginjilan yang sebenarnya. Dan akhirnya dia menginjili dan memberitahu soal Allah yang sebenarnya. 700 juta orang di India mungkin nasibnya berbeda. Nangkep gak seperti itu? Keselamatan dengan saksi, dua hal yang berbeda. Apakah berarti yang orang-orang yang gereja itu, yang orang yang menolak Mahatma Gandhi masuk neraka? Enggak, tidak ada hubungan. Firman Tuhan katakan keselamatan Tuhan adalah anugerah.
tidak ada campur sangkut paut dengan apa yang kita lakukan. Dengan mulut mengaku, hati percaya, Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Tetapi dalam bersaksi, kalian perlu disiplin. Kalian perlu tanggung jawab. Kalian perlu ada yang mengerti peraturan. Kalian mengerti apa yang harus dilakukan. Proses seperti apa? Di training. Di training seperti apa? Bukan dilepas saja. Silakan. Kalian pokoknya besok harus bawa jiwa-jiwa. Yang ada yang terjadi seperti kejadian Mahatma Gandhi. Kita nggak ngerti berbicara kepada orang, akhirnya orang tersebut menjadi ilfil dan akhirnya mereka menolak Yesus karena kita sendiri. Karena kenapa? Kita jarang diajarkan untuk menjadi saksi. Tapi kita sering diajarkan kamu harus memberi kesaksian, memberi kesaksian, memberi kesaksian. Tapi kita jarang diajarkan untuk menjadi saksi. Di sini kita mau belajar, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku seperti apa? Kamu akan menerima kuasa. Kuasa seperti apa? Apa yang dibebankan kepada Adam dan Hawa? Melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib, kamu mendapatkan hal yang sama. Kamu memberikan hak yang sama seperti dalam Adam, seperti yang Tuhan berikan kepada Adam. Itu Injil kerajaan surga. Makanya Tuhan katakan bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu kita mengerti seperti gini, oh, berarti ini sebenarnya Tuhan mau kita dulu hidup di dalamnya, Tuhan kita mau mengerti di dalamnya, dan kita memberitahu kepada orang. Makanya ada ayat seperti begini yang dikatakan, seorang penatua, kalau mereka tidak bisa mengurus keluarganya, tidak boleh mengurus jemaatnya. Dulu saya komplain, apa hubungannya keluarga dengan yang di gereja? Dua hal yang berbeda, kenapa harus campur adukan? Tuhan katakan, kamu tidak bisa menjadi saksi pada waktu kamu sendiri tidak pernah mengalami apa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Pada waktu kalian mengalami dan kalian memanage dalam keluarga kalian, setiap perkara kecil Tuhan akan berikan Tuhan akan berikan pekerjaan lebih besar di dalam jemaat. Tapi kita, karena satu kebutuhan, di dalam gereja tidak ada orang yang mengerjakan, ya sudah, siapa aja boleh masuk. Kita melanggar firman Tuhan. Kita melanggar yang dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Makanya kita di dalam selama 1900 tahun kita jatuh bangun. Orang Israel, bukan Israel, orang-orang gereja mula-mula dia mengerti ini. Kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menerima kuasa. Makanya saya melihat bagaimana Paulus, bagaimana Petrus hidupnya. Mereka luar biasa loh, dari perkataan mereka, dari hikmat mereka, dari cara hidup mereka, dari komunitasnya. Dan yang lebih luar biasa, saat itu ada kasus Ananias dan Safira. Kenapa itu terjadi? Karena satu komunitas yang luar biasa, komunitas yang bertanggung jawab, komunitas yang bersaksi dalam hidup mereka. Dan setiap, maka dia katakan, seorang yang kikir, kadang-kadang ayat tersebut, saya katakan, Tuhan ini kok kejem banget ayatnya ya. Dikatakan, memikirkan saja kamu tidak boleh. Dulu saya mengatakan ayat ini terlalu keras sekali, nggak perlu ada di dalam ayat tersebut. Karena setiap orang mempunyai kelemahan masing-masing. Kenapa pula kita harus membuat kotak-kotak dalam perkumpulan Tuhan, harus ada ini, harus ada itu. Dikatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pefitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dulu saya pikir ini ayat ini nggak cocok ada di sini. Kenapa? Orang-orang punya kelemahan sendiri-sendiri. Kenapa kita harus mengkotak-kotakan? Kita harus merangkul mereka semua. Tuhan katakan, kalau cara hidup kalian seperti begini dan orang dunia melihat, apa yang terjadi? Orang akan mencibir Yesus. Orang akan mengatakan Allah kamu adalah Allah yang gak benar. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan, apa yang kehidupan kita mereflek yang Tuhan katakan kamu akan menjadi saksiku. Kenapa di dalam Tuhan kita perlu yang namanya disiplin? Kenapa di dalam Tuhan perlu yang namanya ada peraturan? Bukan buat kita keselamatan kita, tetapi
menerima kuasa, menjalankan kuasa, itu perlu yang namanya, kalau bisa dikatakan, keterampilan ya, kalau bisa dikatakan. Perlu yang namanya mengerti apa yang mesti kita lakukan. Dan pada waktu kita mengerti, sama seperti orang menanam padi. Kalau kita nggak mengerti nanam padi dan kita cuma maunya, saya punya mau hasilnya 1 hektar dapat 30 ton. Tapi kalau kita tidak mengerti cara menanamnya, cara menyiramnya, cara memberikan pupuk, bisa mendapatkan nggak 30 ton? Tidak bisa. Kita tumpang tangan aja. Kalau tumpang tangan, kita pasti dapat 30 ton tersebut. Mungkin kadang-kadang dapat ya. Mungkin kita lagi kepepet. Kenapa kita lagi kepepet? Kita perlu ada dikejar sama tengkulak, mesti bayar. Dan kita udah nggak tahu jalan karena kita melakukan kesalahan. Tuhan bisa buat dalam 1 hari tiba-tiba 1 panen tersebut menjadi 30 ton. Tapi itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah kita by system. Kita tahu cara menanam, harinya kapan menanam, perairannya seperti apa. Pada waktu kita mengerti semua seperti ini, dan kita mengolah apa yang Tuhan berikan kepada kita, kreativitas kita, sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan itu. Pada waktu kita mendapatkan itu, dan saya jamin, kata-kata berkuasa, kata-kata kita, ada Allah di dalam kita, orang akan mengatakan seperti itu. Di dalam kita menerima kuasa, pada waktu kamu dibaptis Roh Kudus, sekali lagi orang yang menerima baptisan Roh Kudus, mau cuman kalau saya mau makan, saya cuma mau makan acar sama sambal aja. Enak gak sih? Nggak enak. Kenapa? Kalau makan di restoran, pasti dikasih sambal sama acar. Pokoknya saya nggak mau, pokoknya sambal sama acar. Yang lain saya pokoknya utamakan itu. Kalian akan salah. Pada waktu kalian menerima baptisan Roh Kudus, kalian 1 paket. Kalau kalian menerima 1 paket, baru enak sekali. Enak gimana kalian keluar, perut saya enak, kenyang. Kalian ke restoran mau makan enak atau perut kenyang? Tapi terutama sih sebenarnya makan kenyang. Karena kenapa? Makanan enak, tapi kalau nggak kenyang, kesel. Gini, saya kasih coklat sedikit ke Ibu Yo. Ibu Yo, ini restoran, dikasih coklat segede-gede, saya kasih secuil aja. Wah enak kok, cukup ya? Ini nggak boleh. Kesel iya nanti. Kok? Kalau misalnya kalian kenyang, pasti makanannya enak. Karena kenapa? Nggak mungkin makanan yang nggak enak dijejelin terus. Ini makanan nggak enak. Siapa di sini ke restoran yang makanan nggak enak? Karena gratis, makan terus aja kok. Orang kalau sudah nggak enak nggak mau dimakan. Tapi kalau kenyang, biasanya enak. Biasanya kalau lagi lapar ya sudahlah, kita istilah kasarnya kocanisnya buat. Tetapi sama seperti dalam kitab baptisan Roh Kudus, itu kita makanan kita kenyang. Kita terpuaskan. Kenyang itu terpuaskan. Dan ada yang berhubungan dengan kuasa, kalian akan dipuaskan oleh Allah. Yaitu gimana? Yang berhubungan dengan berbahasa roh. Jadi gini, pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang seperti apa? Roh Kudus, inti pertama kali dia datang. Kalian dibaptis Roh Kudus, memang berbahasa roh sebagai tanda. Tapi itu bukan tujuan akhir kalian. Tujuan akhir kalian apa? Ada yang bisa nebak nggak? Tujuan akhirnya apa? Akhirnya bisa berkuasa. Yes, kalau berkuasa sepertinya agak ngambang. Yang pertama, yang utama adalah mata kalian jelas. Apa itu mata dan kalian jelas? Visi dan misi Allah jelas. Itu tujuan Roh Kudus membaptis kita. Pada waktu mata kita jelas, hati kita jelas, dan kita berjalan kepada kesana, Roh Kudus akan pimpin dengan kuasanya. Pada waktu kita berbahasa roh, membangun diri kita apa? Membangun mata kita untuk melihat jelas. Semakin jelas ke depan, semakin visinya semakin jelas, misinya semakin jelas, iblis gak bisa berbuat apa-apa. Makanya dikatakan iblis gak bisa mengganggu orang-orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Apa itu? Mata kalian jadi jelas banget. Pada waktu kalian jelas banget, tidak ada seorang pun yang bisa melawan kalian.
Makanya bicara kalau Allah di samping kalian, siapa yang bisa melawan kalian? Pada waktu mata kalian jelas, visi kalian jelas. Itu fungsinya baptisan Roh Kudus. Berbahasa roh itu cuma salah satunya. Kita terkadang pada waktu dibaptis dengan Roh Kudus, kita maunya berbahasa roh terus menerus. Mata kita, visi kita, hidup kita, urusan belakangan. Roh Kudus, kenapa Roh Kudus mau kita hidup kudus? Kenapa Roh Kudus mau kita hidup benar? Untuk visi tersebut. Iblis bukan mau hancurkan kalian. Benar-benar bukan. Kalian mau berbahasa roh, mau bahasa Roh Kudus. Tapi kalau hidup kalian tidak punya tujuan, tidak punya visi, tidak punya misi, iblis gak takut sama kalian. Kalian mau berbahasa roh segala macam, iblis tidak akan takut. Tapi kalau kalian punya visi yang jelas, misi yang jelas, kalian gak bisa punya misi dan visi yang jelas tanpa ada Roh Kudus masuk. Oh enggak, saya lihat ada orang-orang tidak sepowerful pada waktu Roh Kudus yang menjelaskan. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu jangan kemana-mana dulu. Roh Kudus akan datang dan dia akan memberikan kuasa. Pada waktu Roh Kudus datang, dia memberikan kuasa. Matanya murid-muridnya Yesus semuanya jadi jelas sekali. Visinya menjadi jelas sekali. Nah, apa yang terjadi 80 tahun? Langsung negara Romawi langsung menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Visi mereka jelas, misi mereka jelas, dan mereka berjalan dan dengan keberanian yang luar biasa. Kenapa Roh Kudus memberikan keberanian? Bukan Roh Kudus memberikan keberanian. Kalau kita sudah tahu misi kita, visi kita dengan jelas banget. Kemarin saya kasih tahu. Saya kasih ilustrasi kemarin sedikit. Satu pohon kelapa, dari dia tumbuh sampai dia mati, kalau kita panen selama 20 tahun, menghasilkan 1 miliar rupiah. Pada waktu saya kasih angka seperti ini, semua mata langsung terang. Visi langsung naik. Harus seperti begitu. Pada waktu mata kalian terang, visi kalian terang, besok nanam gak? Tanam. Dan kalau ada orang yang menghancurkan kelapa tersebut, apa yang kalian lakukan? Nangis kah? Saya tanam lagi. Kalian boleh hancurkan 1, saya akan tanam 2. Karena kenapa? Karena saya dapat 2 miliar. Kalau kalian hancurkan 2, saya tanam 4. Kenapa? Kenapa kalian menanam? Bukan karena kalian cinta dengan pohon kelapa tersebut. Visi kalian 4 miliar. Visi kalian, misi kalian ke dalam nilai tersebut. Mata kalian tajam karena kalian melihat nilai. Makanya Paulus katakan, aku berlari untuk mengejar upah. Upah apa dikatakan? Panggilan surgawi. Dia mengejar visi dia menjadi jelas sekali. Dan kalau katakan, saya pernah melihat kok ada orang-orang yang gak berbahasa Roh Kudus juga visinya kuat. Tidak akan sekuat kalau Roh Kudus yang sudah turun ke dalam kita. Dan dia memberikan kuasa. Dan saya melihat orang-orang yang sudah dibahasa Roh Kudus dan mata mereka terang. Luar biasa. Smith Wigglesworth sebelum dibahasa oleh Roh Kudus, dia biasa-biasa saja. Andrew Wommack sebelum dibahasa oleh Roh Kudus, dia biasa-biasa saja. Karena kenapa? Seperti tidak berkuasa hidupnya. Pada waktu Roh Kudus membaptis kalian, dengan tanda-tandanya, ada berbahasa roh. Tetapi mata kalian, visi kalian, niat kalian semua semakin jelas. Kalau itu enggak jelas, kalian berbahasa roh kalian masih ngambang. Nangkep ya? Wah, ada penghukuman seperti begini. Berarti kalau saya gimana? Bukan. Saya ingatkan sekarang bahwa tujuan Roh Kudus datang ke dalam hidup kita memang salah satunya mengaku adalah Allah kita seorang Bapa. Tanpa ada Roh Kudus yang ada di sini kita tidak bisa menyebut Allah kita Bapa. Tahu dari mana? Firman Tuhan mengatakan seperti begitu. Kalian mengatakan Allah sebagai Bapa, bukan diri kalian yang ngomong. Ada Roh Kudus yang ngomong. Yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, bukan diri kalian. Karena kalian tidak punya kemampuan untuk ngomong Yesus adalah Tuhan. Dari kalian ngomong aja, kalian tidak punya kemampuan. Tetapi Roh Kudus ingin lebih hidupnya di dalam hidup kita. Kalau kita merelakan Roh Kudus untuk bisa bekerja dalam hidup kita, dan mengerjakan, kita akan menjadi saksinya Allah.
Siapa yang mengerjakan? Bukan diri kalian. Ada Roh Kudus yang mengerjakan. Tetapi semuanya ada indikator. Nggak bisa cuma ngambang-ngambang. Sekali lagi yang Roh Kudus yang pertama dikerjakan adalah mengakui adalah Tuhan. Yang kedua memperjelas visi kita. Karena kenapa? Roh Kudus datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Siapa yang nyuruh? Yesus yang nyuruh kepada Roh Kudus. Roh Kudus disuruh oleh Yesus. Aku akan mengirim Roh Kudus. Firman seperti begitu. Siapa yang mengirim Yesus ke dunia? Bapa. Tapi Yesus dia mengirim Roh Kudus bukan untuk kepentingan Yesus. Kepentingan Bapa. Visi misinya Bapa mesti tergenapi di dalam dunia ini. Apa? Kita menjadi saksinya Allah. Kita menjadi saksinya Yesus. Seperti gimana? Berkuasa. Visi kalian, misi kalian, mata kalian sekarang semakin jelas. Mungkin di situ kali ya.